sungguh merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas itu bekerja bagi setiap kami. Tidak ada yang mengeraskan hati, tidak ada yang membatasi, karena selalu ada saja yang baru yang Tuhan musimkan, melampaui segala akal dan pikiran kami. Itulah yang membuat kami tertakjub-takjub melihat kebenaran, mengalami kebaikan dan kasih setia yang selalu nyata dan sempurna. Oleh karenanya Tuhan, hari ini biarlah menjadi hari yang spesial. Berbicara kepada kami, supaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami semakin berapi-api di dalam Tuhan. Apa yang kami lakukan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Amin. Kami siap mendengarkan firman. Beri telinga seorang murid yang mudah diajar, dibentuk, diarahkan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Saya persilakan duduk. Untuk kesekian kalinya saya mengucapkan terima kasih buat tuan rumah Pak Birawa dan Bu Herti. Saya nggak enak nih Pak khotbah terus saya. Terima kasih Pak Birawa dan Bu Herti ya. Karena ini saya kesekian kalinya khotbah saya berseri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang baru datang, mohon maaf ada hal-hal mungkin yang saya tidak ulang ya. Tetapi karena ini permintaan khusus dari Pak Birawa dan Bu Herti ya, jadi saya lanjutkan. Lalu yang kedua, saya berterima kasih juga buat Tuhan melalui Ibu Mary. Terima kasih Bu Mary buat berkatnya yang diberikan kepada saya. Hari ini istri saya datang ya. Beberapa hari lalu, aduh duit habis buat belanja mulu. Udah 3 tahun rintis gereja, kemana kayak liburan ya, ke Puncak kayak ke Bandung, semua keuangan semua dilarikan layanan ke Belanda. Di sini ada Om Yopi, Ibu Talita Dodo, pelayanan ke Belanda nggak profit Bapak Ibu, minus, buang duit. Coba aja kalau nggak percaya ya. Jadi kalau Bu Mary kasih berkat sampai di sana masih minus Bapak Ibu, apalagi 1 euro 18.000. Persembahan saya bulan Januari saya cuma pegang 100 euro ya, paling tinggi-tinggi 500, 600, padahal dia hidupnya tinggi sekali. Tapi kalau memang Tuhan panggil ya saya jalan saja. Ada waktunya juga saya harus berkorban ya, tapi ada waktunya juga Tuhan pasti berkati saya. Amin. Karena saya kerjakan bukan pekerjaan saya. Kalau saya pilih ya saya pilih ladang yang hijau dong. Betul. Tetapi aduh ini bicara jiwa, saya nggak berani. Kalau Tuhan panggil ke sana saya belok ke sini. Aduh, pindah pelayanan bukan kayak pindah kerja Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan gerakan ke sana saya nggak berani ya. Oleh karenanya ini panggilan yang mulia. Amin Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu Mary ya, Tuhan berkati Bu Mary. Dan saya baru tahu kalau hari ini kita merayakan hari ulang tahun Bu Mary dan ulang tahun pernikahan. Semoga khotbah ini jadi berkat ya buat Bu Mary dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk dalam minggu-minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah. Satu hal yang patut kita syukuri, kematian Yesus di kayu salib sudah menyelamatkan kita. Oleh darahnya, ya, Dia sudah membasuh semua dosa-dosa kita. Sehingga dosa yang lalu, sekarang, maupun yang ke depan tidak perlu lagi dikhawatirkan. Karena semua dosa sudah dibayar lunas dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Satu kali
untuk selama-lamanya. Itulah yang membuat semua orang Kristen sangat yakin bahwa keselamatan itu pasti. Saya mau tanya, yang percaya katakan amin. Amin. Saya ulangi, yang percaya katakan amin. Amin. Tidak ada maksud menjebak ya Bapak Ibu. Inilah yang saya khawatirkan. Karena ya, apa yang saya katakan tadi perlu dicermati dengan sungguh-sungguh. Doktrin tentang kepastian keselamatan itu salah satu keunggulan dalam kekristenan. Kalau saudara memahaminya dengan benar, wah itu luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak memahaminya dengan utuh, justru itu yang membuat kekristenan babak belur, saudara. 2 minggu yang lalu kita sudah bicara ada ajaran namanya hyper grace. Ya, coba buka slide-nya. Ya, bicara tentang ajaran kasih karunia ada 3 Bapak Ibu. Yang tepat, yang benar, yang alkitabiah namanya biblical grace. Coba next saja, ya. Tapi namanya ajaran selalu ada aja yang meleset, ya. Ada yang nambahin, ada yang ngurangin. Yesus berkata nggak boleh ada yang nambahkan, nggak boleh ada yang mengurangi. Yang menambahkan, nanti belum. Yang menambahkan nama istilahnya hyper grace. Yang tepat namanya biblical grace. Yang dikurangi ini namanya cheaper grace. Coba next, ya. Nah, apa itu ajaran hyper grace? Adalah ajaran tentang kasih karunia yang diajarkan secara berlebihan, namanya juga hyper, ya, overdosis, ya. Di mana letak berlebihannya? Di mana ternyata penempatan dan standar hukum dikurangi, bahkan ditiadakan. Ya, kemarin kita sudah belajar, ya. Jadi kalau hyper grace, kasih karunia-nya ada, bahkan berlebihan. Nah, dikatakan overdosis. Mereka memahami bahwa hukum itu dikesampingkan, ditiadakan. Coba next. Nah, contoh ajaran-ajaran hyper grace ini nih bentuk kalimatnya. 2 minggu lalu kita sudah bahas yang poin yang pertama, yang kedua. Di dalam kitab Yudas 1 ayat yang keempat. Ternyata ada guru-guru palsu menyusup masuk, ya, pada waktu itu ajaran sesat yang mengajarkan menyalahgunakan kasih karunia. Ajarannya namanya antinomianisme. Dari arti kata antinomos, anti hukum. Nah, saya percaya sedikit banyak Bapak Ibu juga terpengaruh ajaran ini. Oh, di PB kan nggak hukum Taurat lagi, jadi nggak ada tuh hukum. Allah di PB tuh baik kok. Sehingga akhirnya orang bikin dosa, tenang aja tuh, saya nggak dihukum kok. Nah, ini yang salah kaprah karena orang tidak memahami kebenaran secara utuh. Padahal bukan hukumnya tidak ada, tetapi cara menerapkan hukumnya sudah berbeda. Betul ya? Kalau di PL, orang taat karena takut dihukum, tetapi orang di PB, orang taat karena mengasihi Tuhan. Ya, saya kasih ilustrasi, orang pakai seatbelt bukan karena takut ditilang, tetapi orang pakai seatbelt sejatinya karena untuk keselamatan. Tapi banyak orang pakai seatbelt karena takut ditilang, Om Yogi. Betul ya? Iya kan? Nah, sistem ini yang berubah. Karena kalau sistem ini masih bergulir di dalam perjanjian baru, orang Kristen belum mencapai ketaatan yang sempurna. Ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan berarti hukumnya tidak ada. Lalu ada juga yang berdalil, oh, hukum Taurat tidak berlaku lagi di PL. Siapa bilang? Hukum Taurat itu ada 3. Ada ceremonial law, ada civil law, ada moral law. Yang dibatalkan itu ceremonial law, civil law. Sementara moral law-nya tuh masih berlaku. 10 hukum Tuhan itu masih berlaku, Bapak Ibu. Makanya perlu mempelajari kedalaman firman Tuhan lebih dalam lagi. Tapi jangankan kelas jemaat, ternyata banyak hamba Tuhan tuh masih babak belur. Dengan berkata, di PB nggak ada hukum Taurat lagi, seolah-olah nggak ada hukum. Padahal Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku,
engkau akan mentaati semua perintah-perintah. Betul nggak? Ketika anak muda berkata, apa yang saya mesti lakukan untuk masuk dalam kerajaan sorga? Yesus, taati hukum Taurat. Jadi siapa bilang hukum Taurat nggak ada? Yang dihilangkan dalam Mosaik Law, hukumnya Musa. Hukum Musa ada 3 Bapak Ibu di dalamnya. Ada ceremonial law, ada civil law, ada moral law. Ya, yang dibatalkan hanya ceremonial law dan civil law. Sementara moral law-nya masih berlangsung. Tapi cara menerapkannya sekarang beda. Karena yang Tuhan mau orang taat karena mengasihi. Dan standarnya lebih tinggi. Karena kita harus sepikir dan seperasaan dengan Kristus. Ada amin? Ya, nanti saya terangkan pelan-pelan. Nah yang kedua, itu tadi dalam Yudas 1 ayat 4. Yang kedua dalam Roma 5 ayat 20. Sebuah doktrin yang mengatakan dosa sebesar-besarnya, dosa sebanyak-banyaknya tidak bisa membendung kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah biasanya doktrin ini diambil dalam Roma 5 ayat 20. Tapi mereka nggak baca Roma 6 ayat 1 sampai 2. Ya, lalu jemaat Roma berpikir sebegini, ya sudah, saya bikin dosa saja sebanyak-banyaknya. Ya, toh kalau saya bikin dosa juga saya minta ampun, Tuhan kasih ampun lagi, Tuhan kasih ampun lagi. Padahal Paulus berkata sekali-kali tidak. Ya, jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Ya, betul, dosa sebesar apapun, semerah apapun tidak bisa membendung kasih karunia Allah. Tetapi cara menafsirnya jangan dibalik. Itu cara berpikir iblis. Iblis pun menggoda Yesus. Yesus kan ada ayat, kalau engkau jatuhkan dirimu, maka akan ada malaikat melindungimu. Jatuhkan aja dirimu. Sebab ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, cara menafsirnya jangan dibalik. Begitu dibalik, saudara menyalahgunakan kuasa Tuhan. Betul nggak? Demikian juga kasih karunia. Betul. Dosa sebesar apapun, dosa semerah apapun tidak bisa membendung. Tapi kalau saudara membaliknya, udah bikin dosa aja, saudara sama saja menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, ciri iblis itu selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah itu, engkau akan mati. Enggak kok, siapa bilang dan kamu mati? Makanya hati-hati dalam menafsir Alkitab, harus jernih dan ditempatkan secara benar. Nah, yang ketiga ini yang bahaya yang saya mau bahas hari ini. Ya, nah ada orang yang berkata semua dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Ya, pengorbanan salib Kristus satu kali untuk selamanya. Lalu ada juga doktrin yang berkata dibenarkan karena iman. Doktrin ini sangat benar. Inilah keunggulan Kristen. Tapi kalau salah saudara salah memahaminya, kekristenan amburadul. Dan gak berlebihan. Banyak orang Kristen ya karena salah memahaminya, akhirnya hidupnya menyalahgunakan kasih karunia. Next. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang katanya dosa kita sudah diampuni, dibersihkan satu kali selamanya. Biasanya orang ambil Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib melalui darahnya yang kudus itu, dia sudah membersihkan semua dosa-dosa. Nah, ajaran Hyper Grace ini dibawa oleh namanya Joseph Prince, ya, salah satu pendeta di Singapura. Ya, lalu dia keluar statement, orang Kristen nggak perlu khawatir lagi tentang dosa, karena dosa dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nggak usah takut, Tuhan sudah tebus semua. Nah loh, jadi pasti semua selamat. Sekarang saya mau tanya jujur, betul nggak semua orang Kristen pasti selamat? Enggak. Kalau memang begitu, terlalu banyak ayat yang ditabrak Bapak Ibu. Orang Kristen yang suam-suam kuku, engkau panas enggak, dingin enggak, kamu akan dimuntahkan. Yes. Peristiwa ilustrasi tentang gandum dan ilalang, betul kan? Ya, ini orang Kristen asli dan palsu. Ya, 5 wanita bodoh, 5 wanita bijaksana, betul nggak? Perkawinan pesta kawin yang orang datang nggak pakai baju pesta. Talenta 2 jadi 4, 5 jadi 10. Talenta 1 nggak mengerjakan bagiannya, dibuang ke neraka. Terlalu banyak ayat yang ditabrak, saudara. Betul, keselamatan itu pasti.
Tetapi bagaimana saudara memahami itu dengan benar? Nah, sekarang lihat, makanya cara menafsir Alkitab, satu ayat harus diyakini dengan ayat lain dalam satu pasal, lintas ayat, lintas pasal, lintas surat, lintas kitab, dan lintas perjanjian. Itu baru namanya tafsiran yang alkitabiah. Nah, cukup dibandingin saja. Kalau saudara jujur baca yang ayat yang ke-12, ini sudah menjawab. Tapi banyak orang Kristen cuma ambil ayat emas, seolah-olah semuanya cuma perak atau perunggu. Padahal ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Coba baca ayat 12. Ya, betul. Ya, kematiannya sudah menghapus semua dosa kita. Tetapi lihat ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Betul? Di dalam tubuhnya yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti. Jadi kalau ayat ini ditafsir, kita buat dosa sebebas-bebasnya, nggak perlu khawatir. Dosa dahulu, sekarang, dan besok pasti Tuhan sudah bayar. Ngaco. Itu berarti saudara tersesat di dalam gereja. Jangan percaya apa kata pendeta. Demikian juga pendeta Roy. Harus ada dalilnya, Bapak Ibu. Justru dengan kuasa penghapusan dosa itu, Tuhan memberikan kuasa untuk kita mematikan dosa, mengalahkan dosa. Ada amin nggak? Coba baca ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Tetap jadi hukum kasih karunia memampukan kita untuk kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Amen. Itu hebatnya hukum kasih karunia. Bukan malah disalahgunakan, hidup dalam lumuran dosa sebebas-bebasnya. Wah, ngaco sekali saudara. Saya kadang-kadang sedih sekali. Wah, ini jemaat mau dibawa kemana ya? Kalau nggak dijelaskan secara utuh. Ya, coba next lagi. Ya, ini ayat lagi. Ya, melalui kehendak Allah kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus sudah menghapus, dia sudah menguduskan kita. Udah nggak perlu lagi hidup kudus, Pak bilang. Pertanyaannya gampang. Kalau nafsir Alkitab ada nggak ayat yang bertentangan? Terlalu banyak yang ditabrak. Kalau kayak begitu, nggak perlu dong pengakuan dosa opi-opi, betul nggak? Padahal 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka dia adalah Allah yang setia dan adil. Ada amin nggak? Kalau memang kita sudah kudus, ya ngapain? Di liturgi gereja ada liturgi pengampunan dosa. Ngapain? Nah, yang kedua, coba lihat lagi, bandingkan lagi Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut garis Untuk apa kita terus bertumbuh? Udah pasti kok selamat, udah pasti kudus kok. Padahal yang Tuhan mau kita terus diperbaharui melalui dosa-dosa kita. Betul? Makin hari makin dewa. Terlalu banyak ayat ditabrak. Tapi orang Kristen sekarang, ya sudah, tidak memperkarakan ini dengan serius. Padahal ini kata kuncinya kepastian keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, saudara. Ya. Nah, di dalam teknik menafsir ini baru nih Pak Birawa. Banyak pendeta berdebat di YouTube karena nggak ngerti teknik ini. Demi Tuhan, percaya kata saya ini belajar teologi dalam. Cara menafsir ada satu kunci yang banyak hamba Tuhan belum tahu. Makanya tuh berdebat. Ayat ini seolah-olah kontradiksi. Yang satu bela yang ini, yang satu bela yang ini. Seolah-olah bertentangan, Pak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata di dalam Alkitab itu ada dua keterangan waktu. Kalau saudara belajar bahasa Inggris, itu ada past tense, betul? Ada present tense, ada future. Betul nggak? Kalau saudara belajar bahasa Inggris. Kalau belajar Alkitab, itu ada dua keterangan waktu. Ada waktu namanya kairos, ada waktunya kronos. Kairos itu waktunya kekal, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, lihat ayat ini. Kalau dikatakan melalui kehendak Allah, kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Berarti ini waktu kairos atau waktu kronos? Kalau waktu kronos, waktu yang terbatas.
waktu kairos. Ya. Nah, Tuhan itu kan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau dikatakan Alkitab, akulah Alfa dan Omega, sebenarnya itu bahasa antropomorfisme. Itu bahasa manusia yang diturunkan. Di dalam Tuhan tuh nggak ada titik awal, titik akhir, dia kekal. Amin nggak? Dia sudah tahu ujungnya tuh, siapa yang selamat, berapa orang yang selamat, dia sudah tahu. Kita misteri. Tapi yang jelas ujungnya banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, yang dipilih itu yang bagaimana? Bukan orang yang bersuruh-suruh nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Betul? Orang yang melah. Nah, kalau kaitannya dengan ini dikulah. Kalau banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, berarti ciri orang yang dipilih ketika dia betul-betul mengalami kuasa pengampunan dosa. Ini sama saja yang Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Betul, kita sudah diberikan, tapi keselamatan itu already but not yet. Betul nggak kita alami keselamatan itu? Kalau kita mengalami, kita mengerjakannya, hidup kita makin bertumbuh dan berbuah. Nah, apa maksudnya ini? Ini waktunya kairos. Nah, waktu kronos, ciri orang benar dan orang tidak benar apa? Orang tidak benar berbuat dosa nggak? Berbuat dosa. Orang benar berbuat dosa nggak? Masih. Bedanya apa? Kalau orang tidak benar berbuat dosa, dia nggak gelisah, hati nuraninya sudah tuh. Tapi kalau orang benar, waktu bikin dosa dia gelisah. Karena ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Maka berfungsilah yang ini. Kalau betul-betul saudara orang pilihan, Tuhan sudah menebus ini, yang banyak dipanggil, sedikit dipilih itu. Waktu saudara buat dosa, ada kegelisahan di sini. Kalau tidak ada alarmnya, saudara ada indikasi kuat saudara nggak ke surga. Saudara ada indikasi kuat, saudara dan saya tidak ke surga. Ada amin nggak? Amin. Masih bersama saya, Bapak Ibu? Amin. Bukan hanya sadar terhadap dosa. Waktu saudara minta ampun, saudara betul-betul bertobat, saudara mengalami pertumbuhan yang terus-menerus diperbarui semakin hari serupa dengan Kristus. Inilah orang yang mengalami yang telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Ada amin nggak? Amin. Dia betul-betul mengerjakan karya pengampunan itu. Waktu dia buat dosa, ada kuasa Roh Kudus yang menyadarkan kita. Waktu dia berbuat dosa, membuat dia bangkit untuk semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini memahami harus benar. Coba next. Ya. Nah, sekarang yang ini sama juga. Demikian pula Kristus. Hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, menanggung dosa banyak orang. Karya Kristus di kayu salib satu kali untuk selamanya. Ayatnya yang dipakai ini. Tapi coba lihat ayat lain jujur. Ternyata ada ayat lain yang bertentangan nih. Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi, artinya nih orang pernah Kristen, tapi dia murtad lagi. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Artinya yang katanya pengorbanan Yesus satu kali untuk selamanya, ternyata enggak tuh. Ini kairos masalahnya. Ini kronos. Hari ini saya taat, 5 menit kemudian saya bikin dosa, bisa nggak? Bisa. 5 menit kemudian saya murtad, bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Hari ini saya buat dosa, saat ini nih 5 menit kemudian saya bertobat, bisa nggak? Makanya perlu dikerjakan. Kita di kronos. Makanya keselamatan itu, iman itu jangan dipahami sebuah titik. Paulus berkata, aku telah memulainya, memelihara iman dan telah mencapai garis akhir. Nah, dalam waktu kronos ada proses perjalanan waktu. Ada kemarin, sekarang deh. Kalau Tuhan nggak ada, karena Tuhan di luar waktu, dia beyond. Ada amin nggak? Nah, makanya waktu baca ayat ini, ya satu kali untuk selamanya, ini bicara dalam konteks kairosnya Tuhan. Tapi hanya dikhususkan banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau dia betul-betul dipilih, nggak mungkin dia murtad. Tapi ternyata ada yang murtad.
Berarti itu nggak otomatis, Bapak Ibu. Ada amin nggak? Nah, ayat ini membantah bahwa nggak semua orang Kristen pasti masuk surga, karena bisa jadi di tengah jalan dia murtad. Dan orang seperti ini sama saja sudah menyalibkan Yesus kedua kali dan di depan umum. Ada amin. Nah, makanya perlu memahami kebenaran dengan utuh, supaya kasih anugerah Tuhan, pengampunan dosa Tuhan, korban salib Yesus kita tidak salah gunakan, tapi makin hari kita hidup seturut dengan kehendaknya. Coba berikut ya. Nah, ada lagi nih, dibenarkan karena iman. Orang berdebat di hidup, kita sudah dibenarkan. Coba lihat Bapak Ibu, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, karena kita sudah dibenarkan, kita ingin dosa, Yesus kan jadi perantaranya. Pokoknya kita sudah benar, perbuatan dosa apapun kita sudah dibenarkan. Lagi-lagi saudara gak ngerti cara teknik menafsir Alkitab yang benar. Karena ayat ini bukan hanya sebuah status, tapi keberadaan, Bapak Ibu. Jangan dipahami hanya sebuah status. Karena Yesus berkata, pohon dikenal dari buah. Kalau saudara betul-betul dibenarkan, saudara hidup dalam kebenaran. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikanlah buah sesuai dengan hasil pertobatan. Mari buktikan. Ini saya kasih ayatnya. Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, dia tidak berasal dari Allah. Jadi ini bukan sebuah status bahwa saya dibenarkan, tapi saudara mengalami. Pohon dikenal dari buah. Ada buah-buah kebenaran yang kita hidupi. Tapi kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, tetapi sebagai rasa ucapan syukur, bukti bahwa kita sudah mengalami kasih anugerah. Ada amin. Wah, luar biasa. Coba satu ayat lagi ya. Kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus. Tapi baca dong ayat ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa yang berkata beriman kepada Kristus yang memberikan jaminan keselamatan, saudara dan saya terhisap wajib hidup sama seperti dia. Ada amin. Kurang dari itu, saudara nggak Kristen, Bapak Ibu. Loh ya, kau beri tepuk tangan sedikit. Bukan saya minta tepuk tangan, di YouTube tuh berdebat gini, benturan ayat. Tapi kalau saudara paham ini secara utuh, saudara jadi tahu big picture-nya. Oh gitu. Sehingga satu ayat dengan ayat lain, satu pasal dengan pasal lain, satu surat dengan surat, satu kitab dengan satu perjanjian, seluruh kita nggak bertentangan. Asalkan satu, saudara lihat ayatnya jujur dulu. Jangan pilih ayat yang suka-suka kita. Tapi lihat ini secara keseluruhan, baru kita simpulkan. Nah, ini namanya tafsiran yang Alkitabiah, bukan tafsiran yang ayatiah. Cuma 1-2 ayat saja. Coba terus next. Ya. Nah, kalau Cipergrace sebaliknya nih, ini kan Hypergrace-nya cepat saja ya. Ya, ajaran tentang kasih karunia di mana penempatan di nilai standar hukumnya ditempatkan lebih tinggi. Kalau Hyper, hukumnya direndahkan, nggak ada hukum, kita buat dosa aja. Tuhan sudah tebus kita kok, darahnya sudah disucikan semuanya kok. Yesus satu kali bilang, udah nggak ada hukum. Pokoknya kita yakin aja dalam kasih karunia, hukum dia. Kalau Cipergrace terbalik, hukumnya ditinggikan. Peristiwa apa di Alkitab? Di kitab Galatia, Rasul Paulus marah. Ada orang Kristen, ada orang-orang Yahudi yang masuk Kristen, tapi masih meninggikan nilai-nilai kebudayaan Yahudi. Mereka masih mendekatkan dengan ritual-ritual sunat. Paulus marah. Karena itu sama saja sudah membuat kasih karunia jadi murahan. Ingat, di perjanjian baru hukum seremonial sudah dibatalkan. Bukan tidak boleh sunat, tapi yang terpenting adalah sunat hati. Ada amin. Nah, jemaat di Galatia ternyata ada orang-orang Kristen yang lebih menjunjung tinggi hukum Taurat. Nah, ini namanya saudara sudah buat kasih anugerah jadi murah. Ada amin nggak?
Saya lihat juga ada gereja yang kedua, lebih menekankan tentang pendisiplinan rohani. Kita harus kudus, kita harus taat serupa dengan Kristus, kita harus sempurna. Ya betul. Tapi kekristenan itu harus kembali ke laptop. Saya setuju sama Pak Birawa. Semua karena kasih karunia tuh. Kalau saudara lupa balik ke laptop, maka bukan Kristen lagi, itu namanya agama. Pendisiplinan itu penting. Kita harus bertumbuh, kita harus mengerjakan keselamatan, betul? Kita harus serupa dengan Kristus, kita harus sempurna. Tapi kalau saudara lupa balik ke laptop, saudara bukan Kristen lagi. Saudara sudah jadikan Kristen jadi agama. Kekristenan bicara to be like Christ. Kekristenan bicara kasih Allah yang besar, mengutus anak yang tunggal menjadi korban buat kita semua. Amin. Jadi kalau kita bisa serupa, kita bisa kudus sempurna seperti Bapa, itu karena kasih karunia. Kalau saudara lupa balikin, ya saudara sudah cipergres. Karena saudara sudah merendahkan pengorbanan Yesus itu. Ya kan? Sudah merendahkan kasih karunia. Kan segala sesuatu yang kita peroleh bukan karena usaha kita, semata-mata karena pemberian Allah. Waktu kita percaya pun Roh Kudus. Sesungguhnya waktu kita berbuat kudus pun karena Roh Kudus. Paulus berkata, aku berlari mengejar Kristus, tapi andai pun aku dapat mendapatkan Kristus, sesungguhnya bukan karena aku mendapatkannya, tapi Kristus yang mendapatkan aku. Tuh, Paulus ngerti cara balikin ke laptop. Tapi pendeta sekarang lupa balik ke laptop. Akhirnya dia jadikan Kristen agama. Karena kekristenan bukan usaha manusia. Ini bicara tentang kasih karunia. Ada amin? Masih bersama saya Bapak Ibu? Amin. Nah, ada lagi dibuat cipergres. Ada keselamatan di luar Kristus. Wah, ini kacau lagi. Ya logikanya sederhana. Untuk apa Yesus datang? Kalau ada keselamatan di luar Yesus, untuk apa saudara? Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa tahu di jalan? Nggak ada. Masih untung masih ada jalan lewat Yesus. Tapi kalau saudara mempercayai masih ada jalan, waduh. Kekristenan mempercayai Roma 3 ayat 23. Semua kita sudah berbuat dosa. Kita statusnya orang berdosa. Mau terusin nggak? Nanti mungkin Sabtu depan. Itu berarti semua perbuatan baik kita nggak berkenan di hadapan. Mungkin saudara bertanya, Pak Roy, itu ada orang Kristen, dia nggak percaya Yesus, tapi dia baik sekali, dia murah hati, suka tolong, hidupnya lebih kudus dari orang Kristen. Perhatikan, semua perbuatan baik manusia di luar iman. Nah ini Bang Mom nih, saya mesti khotbah lagi atau khotbahnya kelamaan. Saya kasih clue dikit ya, supaya saudara sadar. Makanya belajar Alkitab dalam. Masalahnya yang nilai baik dan benar itu siapa? Tuhan atau manusia? Jangan pakai hikmat manusia, tapi hikmat Allah. Saya kasih clue ya. Kalau saudara menilai ukuran baik menurut manusia, berarti Mahatma Gandhi lebih baik dari Yesus. Tahu kan tokoh Mahatma Gandhi? Karena sepanjang catatan sejarah, Mahatma Gandhi nggak pernah marah-marah banting meja. Yesus pernah, Pak Birawa, di bait Allah dia banting meja. Ayo, ini orang nggak bisa temperamen nih, nggak bisa tahan emosi. Nah lo, kalau saudara lihat itu lebih baik mana? Mahatma Gandhi apa Yesus? Bingung kan? Yesus. Ya saudara ibu udah tahu cerita saya. Tapi kalau kita nggak ngerti kebenaran, pasti kita menilai Mahatma Gandhi lebih baik. Mahatma Gandhi kurus. Kalau punya makanan dia bagi sama orang susah. Sampai dia kalau ada makanan cuma segenggam dia makan. Sampai dia kurus Bapak Ibu. Yesus kalau ada makan pergi ke pesta minum anggur. Kalau begini lebih baik Mahatma Gandhi apa Yesus? Yesus. You baru tahu kan saya ngomong gini?
Manusia tuh hanya dilihat baik menurut luar. Tapi khotbah ini nggak boleh kepanjangan, gak enak, ada perayaan ulang tahun. Tapi jangan sekali-sekali saudara menilai ukuran baik menurut manusia. Makanya Roma 12 kita harus mengalami pembaharuan budi, sehingga bisa mengerti apa yang baik, berkenan dan sempurna. Manusia tuh menilai baik dari tampak luarnya. Kita nggak tahu motivasi dia. Mungkin cari nama, cari muka, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Ada amin? Makanya ukuran baik enggak, jangan pakai hikmat manusia, pakai hikmat Allah. Ada amin? Nah, jangan buat statement tapi manusia bisa berbuat baik kok. Semua perbuatan baik manusia itu sampah. Karena kalau pakai ukurannya tuh, jangan pakai ukurannya manusia. Ya. Nah, inilah yang harus kita sadari, saudara. Ya. Supaya kita jadi orang Kristen tidak salah memahaminya. Ya. Dengan berkesimpulan akhirnya, oh jangan-jangan orang ini berbuat baik, dia masih berbuat sorga, masih bisa masuk sorga kali. Nggak adil banget. Nggak adil banget kalau orang agama lain bisa berbuat hidup kudus tapi nggak masuk sorga. Karena saudara salah memahami tentang kasih karunia dalam keselamatan itu. Nah, mari kita lanjut. Nah, udah ngerti ya, hyper grace, hyper grace, sekarang biblical grace standarnya. Terus, nah ini tadi saya kasih contoh ya. Di jemaat di Galatia, orang yang lebih mendekatkan pendisiplinan rohani melalui kasih karunia dan ajaran yang mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Next. Nah, sekarang biblical grace. Di dalam biblical grace, antara kasih karunia ya dan hukum itu sama pentingnya. Tetapi yang dijunjung tinggi adalah hukum kasih karunia. Ada amin enggak? Di dalam hukum kasih karunia, hukumnya jauh lebih tinggi. Karena yang namanya berzina itu bukan hanya melihat, menginginkan saja sudah berzina. Namanya membunuh itu bukan hanya tembak orang, Bapak Ibu, tusuk orang. Membenci pun sudah membunuh. Berarti ukurannya, standar hukumnya lebih tinggi. Kenapa? Karena saudara dan saya harus mencapai titik sepikir dan seperasaan dengan Kristus. Jadi waktu saudara berbuat dosa, mau berzina, sebelum saudara eksekusi itu, baru saudara punya niat saja, Roh Kudus sudah bicara. Jadi nggak ada tuh kata hilaf. Di sidang pengadilan dunia bisa saudara ngomong gitu, saya hilaf Pak. Tapi di sidang kata pengadilan Kristus nggak bisa. Karena saudara punya Roh Kudus. Ada amin ya? Baru saudara punya niat. Terus. Makanya hukum kasih karunia membawa kita semakin tinggi. Tetapi ingat, mesti balik ke laptop. Kalau kita bisa, semua karena kasih karunia tuh. Karena kalau kita lupa balik ke laptop, ya kita jadi agama. Paham ya? Nah, dari sini kita punya pemahaman yang utuh. Nah, dari sini baru kita punya argumentasi yang jelas, Pak. Kalau begitu, ya pantas orang Kristen memang masuk surga. Karena yang masuk surga serupa dengan Kristus. Karena yang masuk surga sempurna seperti Bapa. Sementara agama lain tidak bisa memenuhi standar kebaikannya itu. Tapi kalau kita pahami, udah bikin dosa aja sebanyak-banyaknya. Toh kita masuk surga. Ingat, di tahta pengadilan Kristus, yang diuji adalah kemahaadilan Tuhan. Jangan sampai agama lain udah berbuat baik kudus nggak masuk surga, terus kita enak-enakan. Enggak. Justru di dalam hukum kasih karunia membawa kita makin hari mengejar panggilan Tuhan. Amen. Untuk hidup serupa dengan Kristus. Amen. Sempurna seperti Bapa. Saudara lanjut. Ya. Nah, apa dampaknya? Kalau orang Kristen nggak ngerti nih panggilan untuk menjadi sempurna. Yang pertama, lahirlah orang Kristen yang som-som kuku. Lahirlah orang Kristen yang kapal selam. Lahirlah orang Kristen yang tradisi. Lahirlah orang Kristen yang KTP. Yang penting gue udah ke gereja, gue udah kasih persembahan, gue ikut choir, gue ikut pengurus Natal. Biasanya gereja-gereja ini nggak menyuarakan pertobatan, nggak menekankan tentang kekudusan, nggak menekankan tentang pertumbuhan iman semakin serupa dengan Kristus. Ya, makanya kekristenan akhirnya
menjadi kekristenan yang tidak mempesona. Ya, kudus enggak, jahat juga enggak, Pak. Orang Kristen enggak di atas rata. Baik sih, kudus enggak, jahat juga. Nah, yang kedua, apa dampaknya kalau kasih karunia tidak menekankan panggilan untuk menjadi sempurna? Yang kedua, tujuan keselamatan itu gagal. Tuhan memberikan keselamatan bukan sekedar memindahkan saudara dari neraka ke sorga. Tujuan keselamatan itu mengubah hidup saudara dari manusia lama menjadi manusia baru, dari kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Nah, dari Kristen KTP menjadi anak-anak menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini maksudnya keselamatan. Kalau kita nggak mengerjakan ini, berarti rencana Allah gagal dalam kehidupan kita. Allahnya emang gak gagal, kitanya gagal karena kita salah memahaminya. Yang ketiga, kita tidak bisa dipakai secara optimal untuk memberitakan kabar baik. Karena ternyata ada orang agama lain hidupnya lebih baik, lebih benar. Hidup kita jadi batu sandungan. Karena saudara nggak ngerti sih panggilan sempurna itu. Jangan tolak dulu ya, yang Bapak Ibu baru hadir. Kata sempurna itu bersifat kualitatif. Karena orang berkata manusia nggak ada yang sempurna. Sempurna itu kualitatif, bukan kuantitatif. Talenta 1 tidak dituntut jadi 4, talenta 1 cuma dituntut jadi 2, talenta 2 tidak dituntut jadi 10, talenta 2 jadi 4. Jadi jangankan sempurna dengan Yesus, sempurna masing-masing kita saja berbeda. Tapi yang jelas Tuhan mau masing-masing kita harus maksimal, sempurna. Talenta 2 harus jadi 4, talenta 5 harus jadi 10, talenta 1 pun harus jadi 2. Kalau tidak dibuang ke kertas gigi. Nah, yang berikut, kalau enggak, nah saudara-saudara harus belajar teologi. Akhirnya ada buku Yesus cuma jadi sejarah. Oh, dulu ada tokoh agama namanya Yesus, hidupnya moralnya baik. Yesus cuma dikenal sebagai tokoh moral saja. Kenapa? Karena orang Kristen tidak hidup sebagai suratan Kristus yang hidup, yang tidak bisa dibaca dan dilihat semua orang. Karena orang Kristen tidak ditargetkan untuk menjadi serupa khotbahnya. Udah pasti selamat semua. Kekristenan sekarang, kekristenan chaos, Bapak Ibu. Makanya saudara nggak usah aneh. Kalau kekristenan di Eropa, ya udah cuma jadi ritual aja, gedungnya gede-gede. Harusnya yang dibangun bukan gedungnya, tapi orangnya. Ada amin ya? Amin. Nah, yang berikut, Kristen hanya jadi agama. Padahal kekristenan esensinya bicara to be like Christ. Oke, terus. Nah, karena itu, saudara harus ngerti ayat ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Harus ya Bapak Ibu. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Berikut, atau bahasa lainnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini standar. Nggak bisa dikurangi. Ingat, sempurna orang beda-beda. Ingat, serupa dengan Kristus kita beda-beda, bersifat kualitatif. Ya. Nah, terus next. Nah, kalau ada orang yang menolak, Pak Roy, kayaknya nggak sempurna deh. Coba lihat ini. Kita tuh dipilih dan ditarget Tuhan sebagai orang-orang yang kualitasnya di atas rata-rata. Apa buktinya? Saudara itu dicetak Tuhan bukan hanya jadi pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Amin. Berarti di atas rata-rata, Bapak Ibu. Ada amin nggak? Yang kedua, kekristenan berkaca kan, kalau etos bekerja, kalau ada orang jalan 1 mil, engkau jalan 2 mil, going for the extra mile, di atas rata-rata, Bapak Ibu. Yang ketiga, Matius 5 ayat 20, kalau kualitas keberimananmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, orang Farisi, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, dan lainnya, saudara dan saya nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan punya standar yang tinggi. Saudara harus jadi di atas rata-rata. Yang buat standar bukan saya, Bapak Ibu. Yang buat standar Yesus. Amin. Ada amin. Amin. Talenta 1 jadi 2. Kalau saudara kerja jadi staff, jadilah staff yang terbaik. Kalau saudara jadi supervisor, jadilah supervisor yang terbaik di kantormu. Amin. Kalau saudara jadi manajer, jadilah manajer yang terbaik. Kalau saudara jadi direktur, jadilah direktur. Itu yang Tuhan maksudkan. Sesuai kapasitas saudara
Saudara. Sehingga orang bilang, ini beda nih, staf ini beda sendiri. Wah, ini pendeta ini beda sendiri. Ya, wah ini teknik beda sendiri. Wah ini penyanyi beda sendiri. Harus kelihatan. Kalau saudara ya nggak average gitu, ya saudara kudus enggak aja enggak, ya tengah-tengah aja. Akhirnya Kristus ini nggak mempesona. Masih bersama saya Bapak Ibu. Amin. Emang Pak Roy bisa lakuinnya? Pasti saudara nanya gitu kan? Semua ini kita masih dalam proses kesempurnaan. Sekarang saya jawab dengan argumen. Kita ini hidup di negara minoritas. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha. Kita menuntut keadilan, kebebasan beragama, susah ya. Tapi apakah karena susah, lalu sila pertama kita kurangi? Kita turunkan? Ya sudah, biarkan saja begitu. Ada amin? Apakah sempurna gara-gara susah? Terus kita kurangi, kita hapuskan? Ngaco saudara. Ini bicara kuasa Tuhan yang memampukan. 1 derajat meleset. Ingat Musa disuruh ngomong, dia ketuk, nggak diizinkan masuk tanah perjanjian. Nah banyak hamba Tuhan nggak berani ngomong sempurna. Padahal ini targetnya Tuhan. Ya, next. Ya. Ikuti pergerakan Tuhan. Saudara harus baca nih, Tuhan lagi bergerak apa di zaman sekarang? Saudara sadar nggak? Kejahatan manusia makin sempurna. Halo? Manusia punya 1001 macam alasan. Ada aja alasan. Kebenaran diputar balik. Saudara kalau nggak cerdas, saudara tertipu. Tetapi kita bersyukur. Punya kebenaran yang murni. Amin. Punya kebenaran yang sempurna. Nah, di akhir zaman ini Tuhan sedang menyempurnakan gereja. Tuhan sedang menyempurnakan pengajaran-pengajarannya. Supaya apa? Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah diombang-ambing dengan tipu daya musyidat iblis, kelicikan manusia. Karena kita punya standar sempurna yang tinggi. Di luar sana ada kejahatan yang semakin sempurna. Di dalam gereja harus ada kebenaran yang semakin sempurna. Ada ya? Jangan saudara tolak. Di luar udah gak ada kebenaran. Di luar gak ada keadilan. Mimbar harus jadi tempat terakhir untuk orang bebas menyuarakan kebenaranmu. Ada amin? Ini harusnya yang digaungkan Bapak Ibu. Ya, jadi saudara jangan tolak ini. Ini cara Tuhan bekerja di akhir zaman. Tuhan mau jemput saudara nih. Ya, bagaimana menghadapi dengan manusia yang makin jahat, makin sempurna nih kejahatannya. Ya saudara harus hidup sempurna dalam kebenaran. Sehingga kebenaran yang tipis-tipis itu, enggak nih, buat tahu palsu. Walaupun itu cuma 1 derajat, ini palsu. Kita bisa tahu, kita bisa detect. Karena pencerahan dari Yesus. Lihat buat kanan. Ya, terus terakhir. Nah sekarang saya mau tanya, kalau sempurna, saudara maunya tuh dipaksa atau kesadaran? Nah, kesadaran. Bagaimana? Ayub, menurut Ayub mungkin Ayub udah sempurna, sudah maksimal, tapi menurut Tuhan belum. Ayub masih bisa naik kelas, padahal Ayub sudah salah itu Bapak Ibu. Betul nggak? Tuhan izinkan tuh kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kesehatannya, sahabatnya, istrinya pun yuk. Tuhan begini masih kamu sembah juga. Tuhan punya proyek Ayub mesti sempurna. Ayub masih bisa naik kelas. Bagi saudara yang merasa saya udah maksimal, belum. Jangan pakai ukuran manusia, pakai ukuran Tuhan. Amin. Tuhan tuh selalu membawa kita ke beyond, melampaui segala akal dan pikiran kita. Ini cara paksa, pakai musibah. Mau tahu cara yang nggak paksa? Pakai kesadaran diri. Ketika seorang anak muda tanya, saya mesti apa untuk masuk ke kerajaan surga? Tapi itu Taurat sudah. Nah lihat, satu lagi nah, kalau kau mau sembuh, juallah seluruh harta. Andai itu anak jual hartanya kayak Ayub,
Saya yakin hartanya dilipat gandakan. Karena itu terbukti dia ikut Tuhan bukan karena ingin kaya, tapi Tuhan mau tahu motivasi dia ikut Tuhan. Tapi ternyata anak itu mundur teratur. Apa perbedaan cerita Ayub dan anak muda ini? Kalau Ayub dipaksa dengan musibah, anak muda ini nggak dipaksa. Lebih berat mana? Halo? Hah? Dipaksa. Tidak sadar. Anak muda nggak sadar. Tapi berlebihan nggak? Kalau hari ini kita mengenal ada panggilan untuk jadi sembuh. Satu lagi, kalau kau mau sembuh, jadi sempurna itu bukan idenya roh, itu ideal kita, itu targetnya Tuhan. Ada amin? Paulus punya kelemahan. Semua hukum Taurat aku tak bercacat Tuhan. Ada satu, aku tahu apa yang baik, tapi selalu yang kulakukan kejahatan. Tuhan punya cara menyempurnakan Rasul Paulus. Dikasihlah duri dalam daging supaya dia tidak sombong. Hari ini kalau ada salib di dirimu, ada duri daging, itu cara Tuhan menyempurnakan. Amin. Beri kemudahan buat Tuhan. Tapi pesan saya, kalau bisa jangan sampai turun dong saat ada musibah kayak Ayub. Jangan sampai tunggu dong sampai ada duri dalam daging. Udah koma, ruang ICU baru sadar, telah. Lebih baik mumpung kita sehat. Amin. Betul nggak? Amin. Nah, ini panggilan untuk kita semua. Yang Tuhan mau untuk kita Nah, sekarang saya tutup dengan kesaksian. Saudara mau bicara keluarga? Aduh, itu istri saya lah di situ. Awal pernikahan berkat buat saya. Tengah jalan salib buat saya, Bapak Ibu. Tuhan proses saya habis-habisan. Saya mengajari cinta yang tulus, militan buat Tuhan. Tuhan proses saya di keluarga. Kalau saya nggak kuat, nggak di dalam Tuhan, saya nggak tahu. Tapi kalau hari ini saya bisa kuat semua karena kasih anugerah. Amin. Ini di keluarga ya, di gereja tuh ada Pak Agus tuh, jemaat saya yang dulu. Ini bisa off recordnya. Ini video kok. Off video. Bukan Itu bisa off record nggak? Off record. Yang live bisa off record. Saya matiin dulu ya. Matiin dulu.